warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Implementasi Kebijakan Publik kelas 4F yang beranggotakan Anissa Nazwa, Risma Amalia, Alita Lintang, Eda Melia, Ismail Gisela, Alida Malia, dan Fitriani Kismasuti. Nah, baik, di video kali ini kita akan mengupas mengenai implementasi kebijakan dari offset. Nah, kita akan membahas menggunakan model implementasi teori dari Smith. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD sebagai tonggak baru reformasi fiskal nasional. Salah satu fokus utama dalam UU HKPD adalah memperkuat desentralisasi fiskal melalui peningkatan kapasitas keuangan daerah. Diharapkan dengan implementasi UU HKPD ini rasio pajak daerah dapat terus meningkat. Dalam semangat tersebut, pemerintah mendorong penguatan local taxing power dengan memperkenalkan kebijakan baru berupa opsen pajak. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak tertentu dengan persentase yang telah ditentukan. Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Kebijakan ini diterapkan pada jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nambah kendaraan bermotor, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berikut merupakan perbedaan tarif pajak PKB dan BBNKB setelah adanya UU HKPD. Secara prinsip, opsen bukanlah penambahan tarif pajak, melainkan pengaturan ulang struktur tarif agar sebagian pendapatan dapat langsung dinikmati pemerintah kabupaten atau kota dan bukan hanya provinsi. Opsen pajak termasuk kebijakan regulatif karena fungsinya adalah menetapkan aturan main antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemungutan pajak tertentu. Opsen pajak memungkinkan pemerintah daerah memungut bagian tertentu dari pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak kendaraan bermotor sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Tujuan utamanya itu untuk membagikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yaitu distributif atau mengalihkan kekayaan dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya itu redistributif, melainkan untuk mengatur kewenangan fiskal dan memperjelas peran antar level pemerintah dalam sistem perpajakan. Namun dalam implementasinya, seperti yang terjadi di Provinsi Banten, kebijakan itu menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama itu ada munculnya stigma negatif dari masyarakat. Banyak warga merasa beban pajaknya itu meningkat karena tidak memahami mekanisme perubahan tarifnya. Meski tarif maksimal pajak induk seperti PKB dan BBNKB telah diturunkan, seperti dalam UU HKPB untuk memberi ruang bagi opsen, persepsi masyarakat tetap menilai bahwa beban pajak secara keseluruhan ini malah bertambah. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi publik mengenai opsen pajak ini belum berjalan secara efektif. Tanpa komunikasi yang transparan dan jelas, masyarakat itu cenderung menolak kebijakan baru yang menyentuh langsung aspek finansial mereka. Dalam konteks fiskal daerah, persepsi publik bukan hal sepele karena ia dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan berujung pada penurunan penerimaan daerah. Tantangan kedua adalah lemahnya kinerja fiskal daerah yang masih bergantung pada satu atau dua jenis pendapatan. Di Banten, pendapatan asli daerah masih didominasi oleh PKB dan BBNKB. Ketika dua pajak ini tergantung oleh penurunan transaksi atau menurunnya kepatuhan masyarakat, maka kedua daerah pun terancam. Ini mengidentifikasikan perlunya disverifikasi sumber PAD agar fiskal daerah tidak rapuh terhadap fluktuasi pada sektor tertentu. Ironisnya, tujuan utama opsen yakni memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, malah bisa terhambat bila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan persepsi publik. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memungut pajak, tetapi harus cakap menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan kepada masyarakat. Reformasi fiskal tanpa reformasi komunikasi dan kapasitas kelembagaan hanya akan menciptakan kebingungan
dukungan dan penolakan di lapangan. Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana regulasi, tetapi juga pengelolaan perubahan. Kami percaya bahwa kebijakan Opsen memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur fiskal yang lebih seimbang antar level pemerintah. Namun, untuk mencapainya, kita perlu memperlakukan kebijakan ini bukan hanya sebagai instrumen teknokratis, melainkan juga sebagai proses sosial politik yang membutuhkan dialog, edukasi, dan kepercayaan. Jika tidak, Opsen hanya menjadi beban baru di mata masyarakat, bukan solusi. Kami membedah implementasi kebijakan pajak Opsen berdasarkan teori implementasi kebijakan model Smith. Adapun hasil dari wawancara bersama informan, yaitu petugas samsat keliling dan wajib pajak dengan dikaitkan dengan dimensi dari model Smith adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dimensi kebijakan ideal. Dimensi ini itu memiliki subdimensi meliputi standar dan tujuan, interpretasi, dan juga komunikasi secara akurat dan konsisten. Yang pertama ada standar dan tujuan. Menurut penjelasan petugas pajak, tujuan utama dari penerapan pajak Opsen adalah untuk menerapkan skema bagi hasil yang langsung mengalir ke pemerintah kabupaten kota. Mekanisme pembayaran pajak dilakukan melalui sistem setoran terpisah atau split payment, di mana dana secara otomatis dibagi dan disalurkan langsung ke rekening keuangan masing-masing tingkat pemerintahan. Skema ini dinilai efektif dalam mempercepat proses distribusi pendapatan serta memperkuat kapasitas fiskal kabupaten atau kota, khususnya dari penerima atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua ada interpretasi. Petugas pajak menunjukkan pemahaman yang positif terhadap kebijakan Opsen. Mereka mendukung penerapan kebijakan ini karena tidak menyebabkan perubahan dalam mekanisme pelayanan terhadap wajib pajak dan melakukan pembayaran. Selain itu, mereka memahami bahwa Opsen ini bertujuan untuk mempercepat proses transfer ke daerah, khususnya terkait penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan juga balik nama kendaraan bermotor. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai tidak hanya mempertahankan efisiensi pelayanan, tapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah secara langsung. Komunikasi secara akurat dan konsisten ini berdasarkan keterangan petugas pajak, sosialisasi mengenai kebijakan Opsen hingga saat ini tuh masih terbatas pada lingkungan masyarakat tingkat kelurahan serta RT RW. Selain itu, sering ditemukan bahwa wajib pajak baru mengetahui keberadaan kebijakan Opsen itu saat mereka melakukan pembayaran pajak dan menanyakannya langsung kepada petugas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terkait kebijakan Opsen itu belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis kepada masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi masih bersifat pasif dan terbatas pada proses transaksi, sehingga belum memenuhi prinsip komunikasi kebijakan yang akurat dan konsisten. Dimensi kelompok sasaran. Dimensi ini memiliki subdimensi meliputi adaptasi terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan dan respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Adaptasi terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan, wajib pajak menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap pola interaksi baru yang ditetapkan dalam kebijakan pajak Opsen. Secara umum, mereka dinilai patuh dan tidak mengalami kesulitan dalam memahami prosedur maupun ketentuan yang diberlakukan melalui kebijakan ini. Salah satu informan yang diwawancarai bahkan menyatakan bahwa tarif pajak yang dibayarkan tidak mengalami kenaikan, melainkan justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Opsen tidak menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang stabil dalam implementasinya. Yang kedua, respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam hal ini wajib pajak menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan Opsen. Informasi yang diwawancarai menyatakan dukungan terhadap implementasi kebijakan ini karena dinilai mampu mempercepat aliran penerimaan ke daerah, yang selanjutnya diyakini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Selain itu, selama tidak mengalami kenaikan, para wajib pajak merasa tidak terbebani oleh adanya kebijakan ini. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat apabila tetap menjamin stabilitas beban fiskal bagi wajib pajak. Nah, berdasarkan pada penjelasan dan permasalahan yang sudah dijabarkan di sebelumnya, kelompok kami memiliki beberapa solusi yang bisa direkomendasikan. Nah, itu pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi publik dan edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi secara berjenjang dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, radio lokal, televisi daerah, serta forum-forum masyarakat seperti musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, pengajian, dan kegiatan RT atau RW. Nah, selain itu, petugas pajak perlu dibekali pelatihan komunikasi publik agar dapat menjelaskan kebijakan Opsen dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Nah, pemerintah juga perlu memproduksi materi edukatif dalam bentuk infografis, video yang animasi, dan brosur-brosur yang menjelaskan mengenai pengertian opsen, perubahan tarif, serta manfaat kebijakan ini bagi kabupaten atau kota. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu pemerintah daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah atau BUMD di sektor-sektor potensial seperti sektor pariwisata, ketahanan pangan, air bersih, dan energi terbarukan dengan melibatkan pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, aset daerah ini yang belum produktif juga harus dimanfaatkan secara optimal, baik melalui penyewaan maupun kerja, sama pemanfaatan dengan investor. Nah, untuk mendukung upaya ini, perlu dibentuk unit khusus yang fokus pada pengelolaan aset produktif di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD.